hadirin ananda semuanya, dan orang tua kami dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam pada tanggal 22 Februari 2024, judul khutbahnya yaitu menjaga atau menutup aurat. Anda semuanya dengarkan baik-baik. Kesempatan ini memanglah sederhana, bukan hanya sekedar duduk mendengarkan, tapi harus ada yang harus kalian bawa dan dakwahkan keluar. Berbicara tentang menjaga aurat, maka tentunya ini kaitannya dengan rasa malu. Apabila kalian tidak memiliki rasa malu, maka kalian, perempuan-perempuan yang ada di rumah kalian, dari ibu, kakak sampai adik kalian yang perempuan, maka dengan mudahnya mereka membuka aurat. Maka hadirin anda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya sekarang ini mata kita sebagai laki-laki, mata kita sebagai seorang suami, mata kita sebagai seorang pemuda yang sejati, maka haruslah kita tundukkan pandangan kita apabila melihat aurat, bukan justru menikmati aurat. Maka mata-mata kalian yang suka melihat aurat yang terbuka, maka yakinlah suatu saat akan ditusuk oleh para malaikat karena kalian menikmati dosa-dosa yang kalian lihat itu. Maka wahai para laki-laki, sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "li banatika," maka orang-orang akan masuk ke dalam surga. Ada orang-orang yang terpleset, terjungkur masuk ke dalam neraka. Tergantung amalan perbuatan masing-masing. Maka pada kesempatan ini ada orang yang masuk neraka gara-gara suka membuka dan melihat aurat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka katakanlah kepada perempuan-perempuan, baik itu ibumu, kakakmu, teman perempuanmu, bisa jadi, maka sampaikan, tutuplah aurat kalian. Tutup, karena mereka memiliki lekuk tubuh yang indah, maka haram hukumnya kalian lihat auratnya. Maka ada semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ceramah ini akan sampai suara terdengar sampai di luar. Maka Bapak harus tegas. Orang-orang yang suka membuka aurat itu, perhatikan yang pertama. Yang belakang. Orang-orang yang suka membuka aurat itu yang pertama, dia tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Kalian yang suka menikmati melihat aurat yang terbuka, sama, haram hukumnya mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium oleh jarak 500 tahun perjalanan. Artinya apa? Kalau kamu ibadahnya sungguh-sungguh, ketika ada aurat terbuka, kamu tundukkan pandangan. Ada perempuan yang membuka aurat, sampaikan, jangan dibuka auratnya. Aurat perempuan itu mana? Kalau perempuan itu ketika berada di luar, seperti di sekolah ini, maka menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab-mazhab yang lainnya boleh membuka muka dan kedua telapak tangannya. Selain daripada itu adalah aurat. Rambut aurat, betis aurat, paha aurat. Apalagi ada wanita-wanita sekarang berpakaian tapi telanjang. Hakikatnya seperti menutup bajunya, tapi lekuk tubuhnya masih terlihat jelas. Maka itulah dia dikatakan Nabi, ada dua penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Kan Nabi kan ketika Isra Mi'raj diajak oleh Jibril untuk mengunjungi melihat penduduk neraka. Dan kebanyakan ini adalah perempuan-perempuan yang tidak bisa menjaga mulutnya dan kemaluannya. Dan di antara mereka disiksa oleh Allah. Tapi ada dua perempuan yang tidak didampakkan siksanya oleh Rasulullah karena saking dahsyatnya. Siapa yang pertama? Sampaikan, hei para laki-laki, perempuan-perempuan yang suka membuka aurat, sampaikan.
ada dua penghuni surga, penghuni neraka maksud saya, yang tidak ditampakkan oleh Rasulullah siksanya. Yang pertama adalah perempuan-perempuan yang berpakaian di dunia tapi telanjang. Bapak tidak bisa menjabarkan lebih detail, kalian lebih paham. Ada perempuan pakaian tapi telanjang, kelihatan semuanya. Itu siksanya, sampaikan. Paling dahsyat nanti di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang pertama, apabila perempuan yang suka membuka aurat tidak bisa mencium bau surga. Yang kedua, jamaah, anda semuanya sampaikan kepada mereka. Ini bagian dakwah. Dakwah itu harus kamu sampaikan, gak boleh kamu simpan. Yang kedua, perempuan-perempuan atau kita semua yang sering melihat aurat, perempuan-perempuan yang membuka aurat, yang kedua akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipertemukan pasangan yang buruk. Kalau kalian melihat perempuan yang suka membuka aurat, yakinlah dia akan ditemukan dengan pasangan yang buruk pula seperti dirinya. Kalau dia laki-laki yang suka membuka aurat, maka dia akan bertemu dengan perempuan yang suka membuka aurat. Kalau dia perempuan yang suka membuka aurat, maka dia akan bertemu dengan laki-laki yang suka membuka aurat. Kedua-duanya penghuni neraka. Dan yang ketiga, anda semuanya sampaikan bahwa orang-orang yang suka membuka aurat itu dikatakan diragukan sholatnya. Sholat 5 waktu, tapi setelah sholat buka lagi kerudungnya, buka lagi betisnya, membuka lagi dadanya, membuka lagi pahanya. Sampaikan kepada mereka, bagaimana sholatmu? Kalau kamu sholatmu benar, maka kamu akan menutup aurat. Dan yang keempat, jamaah, anda semuanya, perempuan-perempuan yang suka membuka aurat itu akan mendapatkan fitnah dalam sejarah perjalanan hidupnya. Tidak ada orang yang membuka aurat itu bebas dari fitnah, tidak ada. Kamu bisa lihat perempuan-perempuan yang suka membuka aurat pasti akan terkena fitnah. Baik pandangannya, jalannya, tinggalnya di mana. Maka keburukan mana lagi yang ingin ditutupin kalau orang-orang yang membuka aurat. Maka jamaah anda semuanya, ini bagian dari dakwah. Semua, apalagi kalian yang masih SMP sudah balik, yang laki-laki sudah balik, maka jagalah pandangan kalian. Kalau punya kakak perempuan, punya adik perempuan, ibu kita perempuan, sampaikan. Pak Ustadz, kalau dia masih ngeyel gimana? Jangan pernah berhenti berdakwah itu. Sampaikan dengan pelan, arif dan bijaksana. Karena itu tugasmu sebagai abang, sebagai anak, maupun sebagai saudara laki-laki. Maka anda semuanya, pentingnya kita hari ini, ya, mudahnya kita mengakses orang-orang di handphone, terlihat auratnya. Bapak juga punya handphone, tapi ketika terlihat aurat, maka tugas kita tundukkan pandangan. Bukan tidak pernah melihat aurat. Semua orang pernah melihat aurat, tapi yang terbaik kata Rasulullah, pandangan pertama itu harus kamu boleh, tapi terus itu kamu tundukkan. Maka pandangan yang kedua itu adalah syaitan dan haram hukumnya kamu lihat. Ketika melihat cewek yang cantik, terlihat auratnya, maka astagfirullahaladzim, tundukkan pandanganmu. Bukan tidak boleh melihat, sekali saja kita lihat, tapi untuk kedua kalinya itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian harus paham sebagai laki-laki yang sejati, orang-orang yang beriman, percaya dengan Allah dan hari akhir. Mudah-mudahan pandangan kalian selamat, jiwa kalian selamat, hati kita selamat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.